Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Good morning, honorable judges, respected audience, and all of our friends that we are proud of. Sebagai umat yang beragama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul untuk melaksanakan lomba konten digital dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Hello everyone, perkenalkan nama saya Galong Fagable and my partner. My name is Alfredo Faran Fitra Bardana. Kami sangat bersyukur karena diberi kesempatan yang sangat berharga untuk mempresentasikan dari tahap praproduksi hingga pengunggahan video. Kami berasal dari SMA Negeri 1 Muara II Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Today we will share how we created our video, The ideas behind it and the message we hope to deliver through this project. Adapun yang melatar belakangi untuk kami membuat video ini adalah kebiasaan baik di sekolah sangat penting untuk menumbuhkan karakter peserta didik, yang dimana kami membuat video ini karena ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai positif seperti disiplin waktu, rajin membaca dan belajar, menjaga kebersihan dan kesehatan, terus kemudian menghargai perbedaan, cinta lingkungan, jujur dan bertanggung jawab, serta kreatif dan inovatif, ini semua dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui video ini kami berharap dapat memberikan contoh yang sederhana namun bermakna, agar siswa lain juga termotivasi untuk menumbuhkan kebiasaan baik sejak dini. Lalu adapun tujuan kami membuat video ini ada dua. Yang pertama, menunjukkan berbagai kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh peserta didik di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, memberikan contoh nyata agar siswa lebih mudah memahami penerapan kebiasaan yang baik. Ide utama pembuatan video atau tahap praproduksi. Yang pertama, disiplin waktu. Pada video utama, kami menampilkan peserta didik datang tepat waktu ke sekolah. Kami memilih adegan ini karena datang tepat waktu menunjukkan tanggung jawab dan menjadi dasar terbentuknya kebiasaan untuk belajar yang baik. Yang kedua, rajin membaca dan belajar. Kami menampilkan peserta didik membaca dan belajar di perpustakaan. Adegan ini kami pilih karena rajin membaca membantu meningkatkan pengetahuan dan juga meningkatkan proses belajar. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesehatan. Kami menampilkan siswa menyapu di dalam kelas dan membuang sampah pada tempatnya, lalu mencuci tangan setelah membuang sampah. Adegan ini kami pilih untuk menunjukkan pentingnya kebiasaan untuk menjaga diri dan lingkungan. Lalu selanjutnya yang keempat, menghargai perbedaan. Di dalam video kami menunjukkan siswa tetap berteman meskipun berbeda agama, suku, dan latar belakang budaya. Adegan ini kami pilih untuk menegaskan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk saling menghormati. Yang kelima, cinta lingkungan. Kami menampilkan peserta didik sedang menanam pohon dan merawat taman. Adegan ini kami pilih untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Lalu yang keenam, jujur dan bertanggung jawab. Kami menampilkan adegan mengembalikan dompet yang terjatuh serta adegan tidak menyontek pada saat ulangan. Adegan ini dipilih karena kejujuran dan tanggung jawab merupakan salah satu sikap yang sangat penting bagi seorang siswa. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir, kreatif dan inovatif. Kami menampilkan proses membuat baju batik dari kaos hitam dan juga backlink. Adegan ini kami pilih untuk menunjukkan bahwa kreativitas bisa lahir dari bahan yang sederhana. Sekarang kita masuk ke tahap praproduksi atau perencanaan sebelum pengambilan video. Pertama-tama kami menentukan materi utama. Kami memilih 7 kebiasaan yang akan ditampilkan di dalam video sebagai isi utama. Lalu selanjutnya kami menyusun adegan yang relevan. Setiap kebiasaan itu dicari contoh adegannya berdasarkan kegiatan nyata peserta didik di sekolah. Lalu yang ketiga, kami menentukan lokasi pengambilan video. Seluruh adegan diputuskan untuk dibuat di lingkungan sekolah sesuai kebutuhan masing-masing kebiasaan. Lalu yang keempat, menyusun alur video. Kami
kami mengurutkan adegan dari kebiasaan 1 sampai 7 agar video lebih runtut dan mudah dipahami. Lalu yang terakhir, pembagian tugas dan peralatan. Kami membagi tugas seperti penyampai materi, talent, kameramen, dan editor. Lalu peralatan yang digunakan hanya berupa kamera handphone dan juga aplikasi CapCut. Selanjutnya masuk ke tahap menentukan proses perekaman atau tahap produksi. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Kami memilih waktu pelaksanaan yang tepat seperti jam istirahat atau waktu luang sehingga proses pembuatan video tidak mengganggu proses belajar kami. Yang kedua, lokasi perekaman. Kami menyesuaikan lokasi setiap kebiasaan. Apakah lebih sesuai dengan indoor? Kalau indoor contohnya di dalam kelas atau perpustakaan. Kalau outdoor contohnya di halaman kelas atau di taman. Yang ketiga, pengambilan adegan. Setiap kebiasaan direkam sesuai alur cerita. Dengan menampilkan aktivitas nyata peserta didik, adegan terlihat alami dan mudah dipahami bagi penonton. Proses perekaman setiap kebiasaan atau tahap produksi. Yang pertama itu disiplin waktu. Disiplin waktu dilakukan dengan perekaman gambar outdoor. Pengambilan video dilakukan saat peserta didik datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, rajin membaca dan belajar. Kebiasaan membaca dan belajar dilakukan dengan teknik pengambilan gambar indoor. Pengambilan video dilakukan pada saat peserta didik membaca dan belajar di perpustakaan. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesehatan. Kebiasaan menjaga kebersihan dan kesehatan dilakukan dengan pengambilan video outdoor dan indoor. Membuang sampah dan mencuci tangan dilakukan di outdoor dan juga menyapu di dalam kelas dilakukan di dalam ruangan. Selanjutnya, menghargai perbedaan. Kebiasaan menghargai perbedaan dilakukan dengan pengambilan video indoor. Pengambilan video dilakukan pada saat peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, seperti saat makan bersama atau pada saat sedang waktu istirahat. Meskipun berbeda latar belakang, namun mereka tetap saling menghormati. Yang kelima, cinta lingkungan. Cinta lingkungan dilakukan dengan pengambilan video outdoor. Pengambilan gambar dilakukan saat peserta didik lagi merawat tanaman dan juga sedang menanam pohon di taman. Lalu yang keenam, jujur dan bertanggung jawab. Kebiasaan jujur dan bertanggung jawab dilakukan dengan pengambilan video outdoor dan juga indoor. Adegan menemukan dompet direkam di luar ruangan, dan juga adegan pada saat menyontek pada saat ulangan dilakukan di dalam ruangan atau indoor. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir, kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif dilakukan dengan pengambilan video indoor. Pengambilan gambar dilakukan pada saat peserta didik sedang membuat baju batik dari backlin dan kaos hitam. Proses editing dan pengunggahan video atau tahap pasca produksi. Proses editing yang pertama, kami menyusun sesuai alur dari kebiasaan 1 hingga kebiasaan 7. Yang kedua, menambahkan teks dan pesan moral agar lebih mudah dipahami oleh penonton. Yang ketiga, memberi musik latar yang sesuai untuk adegan-adegan video. Yang terakhir, menyesuaikan warna, pencahayaan, dan transisi agar video terlihat lebih halus dan mudah dipahami. Setelah proses editing selesai, kami melakukan 4 tahap lanjutan. Yang pertama, mengubah format video menjadi MP4 agar lebih mudah diputar di seluruh perangkat. Lalu yang kedua, kami melakukan quality check atau pengecekan ulang agar video, suara, dan juga teks terlihat dalam kondisi yang sempurna. Lalu yang ketiga, kami mengupload video ke dalam link yang telah disediakan oleh panitia. Lalu yang terakhir, kami melaporkan hasil akhir video kepada guru pembimbing sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa semua proses berjalan sesuai rencana. Setiap adegan, alur 7 kebiasaan, dan pembagian tugas terlaksana dengan baik. Waktu perekaman juga sangat efisien karena dilakukan pada jam istirahat. Semua anggota berperan aktif sehingga produksi berjalan cepat dan kompak. Kualitas gambar jelas dan keseluruhan hasil video sudah sesuai dengan tujuan. Dan juga refleksi dari video ini adalah proses pembuatan video berjalan dengan sangat baik karena seluruh anggota bekerja sama dengan kompak. Setiap adegan tersusun rapi dan pesan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tersampaikan dengan jelas. Hasil akhirnya juga menarik karena pengambilan gambar dan penyampaian materi dilakukan secara alami dan penuh usaha. Dari seluruh presentasi kami ini, kami dapat menyimpulkan bahwa pembuatan video ini berhasil menampilkan 7 kebiasaan positif yang dapat dilakukan oleh peserta didik di lingkungan sekolah. Seluruh adegan diambil dari kegiatan nyata, sehingga pesan yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami oleh penonton.
Selain itu, proses pembuatan video ini juga mengembangkan kerjasama, disiplin, kreativitas, dan tanggung jawab setiap anggota tim. Dengan demikian, video ini tidak hanya menjadi media untuk lomba, tetapi juga sebagai contoh nyata pentingnya pembentukan karakter di lingkungan sekolah. Sini dekat. Langsung sekian. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya aja sisi produksi. Siapa yang mau produksi timnya? Berdua Pak, karena beranggota. Buka dong. Yang produksi. Produksi. Siapa yang mau produksinya siapa? Tim Pak. Per tim. Kameranya punya siapa? Kameranya menggunakan handphone Pak. Oh, handphone Ya. siapa? Handphone masing-masing sendiri Pak dari kami. Kemudian yang edit? Yang ngedit kan kami itu membuat videonya dibagi Pak. Misalnya saya disiplin waktu dan teman saya jujur dan bertanggung jawab. Kami mengedit sesuai yang dibuat dalam video Pak. Misalnya saya disiplin waktu, saya mengedit bagian itu. Misalnya teman tim saya mengedit jujur dan bertanggung jawab, dia mengedit bagian itu. Yang mengkompak? Apa Pak? Yang menggabungkan? Yang menggabungkan saya Pak. Terima kasih Pak. Baiklah, kepada Dewan Juri yang terhormat, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Ya, terima kasih Pak. Pak.